Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali kita melakukan pembelajaran jarak jauh di sejarah pembinatan. Pada pertemuan kali ini kita kelanjutan dari materi-materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas masalah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu perang yang hanya terjadi di daratan Eropa. Nah, ini kita lanjutkan ke Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini skupnya lebih luas dan lebih lebar, dan ini merupakan perang yang betul-betul perang teknologi yang pada saat itu sudah mulai dirintis oleh beberapa negara di Eropa. Perang Dunia Kedua ini mayoritas memang terjadi di daratan Eropa, tapi imbasnya sampai ke seluruh dunia. Seperti Indonesia juga kena imbasnya dalam Perang Dunia Kedua ini. Nah, Perang Dunia Kedua ini adapun yang berlangsung dari tahun 1939 sampai 1941 untuk di daratan Eropa ya. Perang Dunia Kedua ini kita lihat ada beberapa penyebab mengapa sampai terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini disebabkan secara umum yang pertama itu lahirnya negara-negara fasis. Negara-negara fasis itu negara yang mengidolakan kekuatan militer itu hebat. Nah, jadi saat itu setelah pasca Perang Dunia Pertama kan kita bisa lihat negara mana yang militernya kuat, negara mana yang militernya tidak kuat. Dari hasil Perang Dunia Pertama itu ternyata ada beberapa negara yang memang kuat militernya. Maka mereka betul-betul menganggapkan, oh, militer kami ini lebih dari negara-negara yang lain. Itu kita contohkan seperti Jerman, Italia, bahkan Jepang. Jepang setelah isolasi terpuruk puluhan tahun, dia bangkit kembali menunjukkan militer mereka itu hebat. Walaupun secara tidak langsung Jepang itu mengopi atau mempelajari militer-militer yang ada di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Inggris. Nanti dikopi pastikan ke negara-negara, ke wilayah dia, ke rakyat mereka. Itulah menjadikan militer Jepang itu kuat. Dan saat itu setelah isolasi kan Jepang dikuasai oleh negara pemimpin militer Shogun Tokugawa yang diakhiri dengan pemerintahan Shogun Ieyasu yang dianggap sebagai Shogun yang telah menjual Jepang kepada Amerika. Itu ya. Nah, Shogun itu kan militer dengan kekuatan tentara samurainya. Saya cerita itu yang soal Shogun ya. Kemudian adanya pertentangan ideologi. Pertentangan ideologi paham-paham yang dianut oleh negara-negara itu setelah adanya paham yang mengutamakan kekuatan fasis militer, timbullah paham-paham yang lain, yaitu paham liberalisme yang mengutamakan kebebasan. Orang itu tidak mesti harus didominasi dengan kekuatan militer, tapi bebas berkarya, mengungkapkan. Itulah liberalisme yang dianut mayoritas negara-negara Eropa. Kemudian timbul juga paham komunisme yang mengagungkan satu kekuatan militer, satu kekuatan partai seperti di negara Uni Soviet, Rusia. Nah, antara liberalisme dan komunisme ini kan bertentangan. Satu yang harus nurut satu orang, satunya bebas ya. Nah, fasis tetap berlangsung yang mengutamakan. Nah, paham-paham ideologi ini berkembang saat itu saling bersaing, menimbulkan pertentangan. Kesek sampai akhirnya mereka benar-benar pecah perang. Kemudian sebab yang ketiga, persoalan senjata. Negara-negara yang punya ideologi yang menganggap ideologi seperti fasis, komunisme dan liberalisme itu kan mereka mulai berpikir, revolusi industri kan 1789 sudah berkembang. Mana menciptakan teknologi senjata yang mungkin kalau dulu hanya melempar bola api pakai panah itu sudah mengger diganti dengan teknologi. Perlombaan senjata pun berlangsung di antara negara-negara Eropa yang saat itu sudah mulai berkembang besar sebuah revolusi industri militer. Makanya negara-negara Eropa itu menunjukkan ini militer kami, ini senjata kami yang hebat, ini senjata kami yang hebat. Gitu ya. Nah, saat itu. Kemudian EBB setelah setelah Perang Dunia Pertama selesai, Presiden Amerika Serikat itu mengusulkan bagaimana kita membentuk sebuah lembaga yang melindungi, mengayomi, jangan sampai orang itu berselisih. Liga Bangsa-Bangsa. Hidup di EBB harus saling menghormati. Woodrow Wilson, ya. Ternyata disetujui pembentukan itu. Tapi EBB yang diusulkan oleh Woodrow Wilson itu ternyata tidak berjalan dengan baik. Bahkan ada anggotanya yang berkhianat seperti Amerika yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat. Kan EBB itu dia tidak mau mengikuti aturan cara EBB yang harus saling menghormati. Ya, bahkan dia dengan sekuat tenaga membuatkan teknologi persenjataan yang hebat. Walaupun nanti setelah berlangsung Perang Dunia Kedua Amerika itu tidak terlibat. Amerika itu sebagai pemantau. Makanya Amerika itu dalam Perang Dunia Kedua itu menjalankan politik cash and carry. Amerika ya.
Nih, cash and carry. Cash and carry ini sebuah politik. Dia di Amerika kan menganggap dia sudah memproduksi senjata yang hebat, dia jual ke negara-negara yang perang itu. Yang negara yang perang itu kan di blok sekutu dengan blok poros. Dia jual, siapa yang mampu beli, kami antar, bayar cash. Itu cash and carry. Dia tidak terlibat, tapi nanti dia terlibat juga. Penyebabnya kenapa? Kapal dagang Amerika yang memuat senjata dan logistik untuk pasukan sekutu itu ditenggelamkan oleh Jerman. Kata Amerika, artinya Anda membawakan negara kami untuk terlibat. Makanya Amerika akhirnya terlibat, gabung ke sini nanti Amerika. Bergabungnya Amerika ini semakin kuat kekuatan sekutu. Ya, sampai situ dulu. Sebab umum itu tadi. Sekarang sebab khusus. Para ahli menyebutkan, bahkan orang negara-negara yang terlibat itu ada 3 yang menjadi sebab khusus. Ada versi Eropa, versi Amerika, dan versi Asia. Kata orang Eropa, Perang Dunia Kedua itu disebabkan pertama serangan Jerman terhadap kota Danzig yang ada di Polandia. Jerman kan negara fasis. Mereka menganggap militer mereka kuat. Danzig sebuah kota yang ada di negara Polandia. Polandia itu negara di bawah penaungan Inggris, ya, Inggris dan Prancis. Orang-orang yang tinggal di Danzig itu kultur, budaya, bahasa itu Jerman semua. Jadi kata Jerman, itu sebenarnya wilayah kami kota itu. Itu benih-benih kebencian itu sudah ada di blok sekutu Jerman. Akhirnya 1 September 1939 Jerman menyerang Danzig, diratakanlah Danzig. Penyerangan Jerman ke kota Danzig itu menyatakan bahwa Jerman menyatakan perang terhadap Inggris dan Prancis. Pecahlah perang itu. Itu versi Eropa. Kalau versi Amerika bukan itu. Apa? Serangan Jepang terhadap pangkalan militer mereka di Pearl Harbor itu bikin mereka porak-poranda sampai yang namanya Jepang dengan Kaisar Hirohito-nya pada saat itu melakukan instruksi politik kata lompat satu persatu wilayah yang ada di daratan Asia Tenggara, Asia Timur itu dicaplok oleh Jepang. Bahkan pangkalan militer itu semuanya diratakan. Ada 20 kapal perang yang ada di kapal induknya itu ditenggelamkan oleh Jepang. Itu kata versi Amerika. Benar-benar kalau tidak salah Jenderal Douglas MacArthur itu sampai terlempar dia melarikan diri ke benua Australia. Ya, makanya dia lewat di Papua kan, laut Papua. Dia lihat bukit Papua itu kok tidak berwarna hijau, tapi kekuning-kuningan. Setelah dilihat di fotografi, ternyata pegunungan perbukitan Papua itu mengandung tembaga dan emas, kita yang sekarang kita sebut Freeport pengolahnya, ya. Lanjut, versi Asia. Serangan Jepang terhadap Manchuria. Wilayah Asia Timur itu Manchuria itu memang benar-benar luas. Nah, itu porak-porandanya luar biasa. Tapi pada umumnya yang menjadi penyebab khusus Perang Dunia Kedua itu adalah serangan Jerman terhadap kota Danzig, Polandia. Itu meletuskan semua terlibat dalam pertempuran itu. Yang bertempur dalam Perang Dunia Kedua itu akhirnya terbentuklah 2 kekuatan yang disebut dengan blok sentral dan blok sekutu. Blok sekutu melawan blok sentral. Blok sekutu itu awalnya anggota intinya ini, negara-negara ini. Ini yang mewakili Eropa Barat, ini yang mewakili dengan Eropa Timur, melawan dengan blok sentral Jerman. Jerman, mengapa dia harus menyerang Danzig? Karena Jerman salah satunya mereka membatalkan perjanjian Versailles yang sangat memalukan bangsa Jerman. Ya, mereka kan punya pasukan hebat, pasukan Nazi. Itu mereka mengagumkan sekali. Makanya setiap Nazi itu harus kejam. Semua orang Yahudi yang dilindungi oleh, kenapa orang Yahudi itu dia harus dibantai oleh Jerman? Karena apa? Karena kata orang ini, blok sekutu ini, semua ilmuwan dan orang-orang pintar yang ada di Eropa itu asalnya dari orang-orang Yahudi. Memang orang Yahudi itu terkenal dengan kejeniusannya. Makanya yang Yahudi yang tinggal di Eropa Barat, di Jerman saat itu harus dihabiskan, dibantai. Tapi ada yang menyebutkan kenapa si Hitler itu begitu membenci sama Yahudi, itu bisa saja masalah pribadi, masa lalu Hitler yang ditolak mentah-mentah cintanya dengan seorang gadis Yahudi, ya. Itu akhirnya Hitler itu sangat membenci. Semua perempuan-perempuan Yahudi itu kan diperkosa kan, dihabisin. Bahkan Hitler itu saking bencinya Yahudi membuat kamp konsentrasi, ya. Kamp konsentrasi itu seperti bara, itu nanti di kanan kirinya dikasih paralon. Nanti kalau Hitler dia sudah pengen bantai itu tinggal dihembuskanlah gas beracun ke orang-orang Yahudi yang ditangkap di barat itu, ya.
Amerika nanti bergabung di sini, nah, Amerika Serikat akhirnya bergabung, kata Bunda tadi apa? Karena kapal dagang Amerika Serikat itu ditenggelamkan oleh Jerman. Oh, kalau begitu Anda menarik kami untuk terlibat dalam pertempuran. Terus Jepang juga sudah ikut sebenarnya, tapi Jepang berpikir sudah kita lihat saja. Makanya politik Jepang dalam Perang Dunia Kedua itu wait and see, tunggu dan lihat. Nah ini wait and see. Dia melihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Dia sudah tahu kekuatan negara-negara ini. Makanya setelah Perang Dunia Kedua berakhir tahun 1941, Jepang 42 menyerang Asia Timur kan, Pearl Harbor, menyerang Asia kan, Pearl Harbor dulu kan yang dihancurkannya. Nah itu makanya kata Amerika, kami yang sudah kecapean ternyata pangkalan kami diserang. Ya. Nah nanti pertemuan selanjutnya kita membahas masalah kronologinya bagaimana pertempuran itu bertahap ya. Oke, sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.